Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya kekuatan timnas Indonesia di bawah komando PSSI Bapak Erick Thohir dan juga kepemimpinan sang pelatih Coach Sintayong dalam menangani timnas senior di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tentunya dalam kedalaman skuad terus digenjot bagaimana untuk bisa meraih hasil-hasil yang lebih optimal lagi. Karena pertandingan terdekat adalah melawan Arab Saudi dan juga timnas Jepang di GPK nanti. Namun sahabat-sahabat Garuda, duga-duga dan juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh AFC dan juga anak buahnya di tim Teng ini mengindikasi bahwa setelah beberapa kejadian itu adalah bukti bagaimana seorang AFC, Federasi AFC Sepak Bola Asia ini melalui kecurangan, salah satunya adalah ketika pertandingan Bahrain itu adalah terbukti kecurangan-kecurangan ini tidak ada indikasi atau apa itu namanya ya, hukuman kepada tim Bahrain, karena kecurangan itu sangat jelas sekali mengatakan bahwasanya indikasi itu adalah bagaimana sistem yang dibuat oleh AFC itu diserang sendiri. Dan ini terbukti merusak sportivitas dari sepak bola. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Kan ya AFC nggak bisa dianulir. Ketuanya kan juga itu aja. Itu yang selalu gue lawan ya, dan ini udah bertahun-tahun gue lakukan. AFC itu lebih parah daripada UEFA sama FIFA. 20 tahun terakhir dua ketua AFC itu orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah. Dan pertanyaan gue sekarang, kalau presiden FA 2 atau 3 kali, kenapa di AFC bisa sampai 4 kali? Nggak make sense. Harusnya ada batasnya juga dong. Ya. 2 kali lah, 3 kali, whatever lah. Dan memang kalau you lihat lobby-lobbynya, itu gue sempat bikin video ya masalah ini, dan itu gue kritik PSSI, yang gue kritik bukan PSSI sekarang. Jadi di anggota AFC kan ada council, ada exco, ada apa, zero orang Indonesia. Bahkan yang bikin menyedihkan, ada pengurus dari Bhutan. Do you know where Bhutan is? Tahu. Bhutan itu dekat Nepal, yang pegunungan, yang kalau main bola itu emang timnya ada. Lapangannya miring, nggak bisa rata karena dekat pegunungan. Dekat pegunungan, di daerah pegunungan, jadi nggak nemu lapangan rata. Itu ada Bhutan, ada Laos, ada Filipina, Thailand, Malaysia oke lah. Ya, itu gue masih bisa terima. Tapi Laos, Kamboja, gak make sense gitu. Kok orang-orang ini bisa jadi pengurus di AFC, kita nggak ada. Tapi itu kan bukan di bola doang tuh, Coach. Kita tuh berorganisasi tingkat internasional itu. Yang olahraga gue nggak tahu. Gue hanya fokus ke bola. Dan itu untuk gue menyedihkan. Dan ini gue salahkan pengurus-pengurus PSSI sebelumnya. Karena sekarang kan terlalu pendek. Dan gue harap PSSI sekarang berjuang untuk itu. Berjuang untuk ngelobi. Karena itu penting ya. Kita tahu bahwa Erick Thohir ini punya jalur cepat ke FIFA. Ke presidennya FIFA. Ke ya pengurus FIFA juga. Bukan hanya presiden. Dia kenal berkat dia sebagai mantan owner Inter. Pasti networknya kuat. Dan itu dia tunjukkan juga kan ke FIFA U17 dapat, dan itu sangat menguntungkan Indonesia, oke? Itu satu. Tapi gue nggak pernah lihat dia benar-benar ngelobi ke AFC. Dan AFC itu kan masalah duit semua. Mereka punya duitnya berseri. Bisa atur. Sehingga mereka, lu siapa Indonesia? Jadi AFC sama kayak FIFA nggak bisa diaudit juga, Coach. Betul. Jadi lu harus mendekati juga. Lu harus mendekati lah kasarnya. Erick Thohir harus mendekati, atau pengurus PSSI harus mendekati, persuasif agar Indonesia dapat tempat. Karena pada saat you punya tempat di exco atau council atau apa, whatever lah namanya, lobbynya itu lebih didengar. Sekarang dengan kasus ini kita nggak bisa melobi kan. Dan kejadian juga ya, ini kita lawan tim Timur Tengah, wasit juga dari Timur Tengah. Wasit pun juga dari zona lain lah. Exactly. Wasit juga dari Timur Tengah. Dan Bahrain merasa dirinya kuat, protes kan, kita nggak mau.
main di Indonesia. Sampai segitunya. Iya kan? Akhirnya FIFA yang ngomong. Iya. Yang ngomong kan FIFA. Iya, bukan AFC. Nah, ini pasti berkat lobby PSSI yang kita kuat di FIFA. Iya. Enggak, you play di sini. Dan gue mau lihat karena gue udah baca statement, gue nggak tahu benar atau tidak. Iya. Bahrain mengatakan kalau kita tidak main kita harus main di Indonesia, kita nggak akan main, biarin kalah WO. Gue mau lihat lu pegang omongan lu nggak? WO aja lah. WO aja. Gue mau kalau lu gentleman, lu pegang omongan lu. Nggak usah main Mungkin di Indonesia. Mungkin dia merasa terlalu WO. powerful kali Coach ya. Terlalu jemawa lah ya. That is typical Timur Tengah. Makanya lu pernah bilang AFC dibagi 2 aja ya? AFC 1 bagi 2. Iya. Apa maksud lu? AFC itu kan kadang 4 regio lah. Iya. Regio Timur Tengah sama regio atasnya itu Afghanistan, Uzbekistan itu jadi satu. Iya. Regio Asia Cina, Asia Timur, oke, sama Asia Tenggara. India, Pakistan sama Asia Tenggara jadi satu. Karena negaranya udah cukup banyak, dan bisa lebih fokus dan pengurusnya nggak itu aja. Ini jelas-jelas sangat kelihatan bahwa terjadi banyak. Kalau ditelusuri satu persatu itu banyak sekali permainan yang dilakukan. Dan kenapa gue itu sebenarnya nggak pernah, waktu gue jadi pelatih timnas, gue kasih instruksi ke pemain gue ya. Siapa yang protes wasit, gue tampol. Hanya kapten gue yang boleh protes. Oke. Jadi artinya gue nggak pernah suka protes ke wasit. Tapi ini bukan pertama kali kita dikerjain sama wasit loh. Ini bukan pertama kali kita, lama-lama enak juga kita. Kalau kita diem terus, nggak akan terjadi apa-apa. Maka dari itu kalau mereka protes netizen kita, gue dukung netizen Indonesia untuk menghajar mereka. Pantes We have to do something gitu loh. Dan gue yang nggak suka. Kita nggak bisa diem aja terus dizolimi, terima. Ini udah kesekian kalinya kita dikerjain sama wasit Timur Tengah. Dan gue gak suka tuh apa ya, drama banget gitu loh. Drama banget. Gak ngapa-ngapain, guling-gulingan. Gak ditegur kan? Gak ditegur. Gak dikasih kartu kuning kan? Udah obvious tuh depan mata. Aturan FIFA jelas, yang boleh protes hanya kapten. Period, titik. Pemain mereka protes-protes loh. Gak ada satu yang dikasih kartu kuning. Iya. Gak ada satu. Lihat di UEFA. Belanda main lawan siapa Jerman? Reinders ngomong 1-2 kata kartu langsung. Langsung kartu sampai dia bingung. Iya, lu nggak boleh protes. Aturan jelas tuh loh. Aturan udah jelas. Di Asia nggak kelihatan aturan itu. Apalagi kayak mereka bikin aturan sendiri. Yang diving berguling-gulingan itu drama loh, gila loh. Dan tidak ditegur sama sekali. Tidak melakukannya dan dia tidak memberikan kartu terhadap pemain Bahrain yang protes. Zero. Terus lu bilang ini fair? Terus kita harus diem? Enggak. Bahkan gue yang di Twitter gue bilang bikin hashtag AFC Mafia. Langsung trending. Karena this is just not acceptable. Karena ini bukan pertama kali dan definitely bukan terakhir kali. Maka kita harus menyuarakan. PSSI punya tugas sendiri lewat jalur formal. Kita sebagai netizen lewat jalur informal untuk memberi mereka tekanan. Kalau lu protes ya udah ke FIFA dan akhirnya lu harus mainkan. Jadi terlalu banyak hengki-pengki di dalam untuk gue. Oke Coach, kita tinggalkan itu ya. Yang kedua ini kan gue pikir kita menang lawan Cina. Tapi Cina mainnya bagus banget ya. Bagus banget. Dan gue agak shock. Kita underestimate dengan Cina. Enggak, gue setuju. Gue agak shock waktu gue live kan, gue live dari Praha. Gue ingat 1 jam sebelumnya udah mulai gue masuk setengah jam sebelumnya, sebelum kick off gue masuk, gue ngobrol. Si Hanif sama Pak Panji sama Tirta tanya gue jawab. Gue lihat line up-nya, ini line up apaan nih? Kenapa tidak memainkan line up yang terakhir lawan Bahrain di babak kedua yang kelihatan bagus? Iya kan? Kenapa harus dirombak, ditambah pemain kreatif kita itu nggak dimainin? Sekarang gue tanya, berapa pemain kreatif yang kita miliki yang benar-benar punya otak? Yang benar punya otak, yang mainnya pakai otak. Cuman 1, Tom Haye. Dicadangin. Kalau Sintayong kasih alasan dia nggak bisa main 90 menit dalam keadaan cedera ya. Enggak, alasannya adalah dia nggak bisa main 90 menit. Itu gue bisa terima. Kenapa nggak mainin di awal sampai 6 menit, 60-70 menit terus lu outin?
Kenapa lu baru masukin babak kedua? Dan kelihatan banget permainan jauh lebih bergulir di babak kedua daripada babak pertama. Kenapa Reinders lu masuk di bench aja enggak? Jadi Rizky Ridho main 15 menit kalau nggak salah lawan Bahrain. Di babak kedua di area kiri main bagus. Kenapa lu taruh Calvin Verdong? Calvin Verdong punya crossing bagus. Kenapa dia nggak geser lebih ke depan? Rizky Ridho taruh di situ. Sekarang buat apa pemain bermain bagus kalau dia next match-nya nggak dicadangin, nggak dimainin lagi? Tujuan pemain kan gitu. Gue harus main bagus supaya dipakai terus. Biar dipakai terus. Malik Rizaldi fighting spirit tinggi, main bagus, gak dipakai lagi. Witan malah dimainin. Jadi seorang pelatih, gue pernah melakukan itu dan banyak pelatih pernah melakukan itu, termasuk Pep. Sintayong kemarin itu gambling. Untuk apa? Dengan harapan pemain yang dia berikan adalah ada 4 kalau nggak salah pemain yang cadangan. Mereka membuktikan ternyata 4-4 failed. Atau nganggap remeh China ya? Karena kita bukan negara bola. Mungkin menganggap ada unsur itunya ya. Gue ngelihat ya waktu di stadion itu merah semua dan penonton bersemangat. Iyalah ini negara komunis ya, yang mungkin diperintah. Tahu sendiri orang komunis gimana. Diperintah nonton. Kalau kemarin enggak lah Kuci, itu benar-benar wah gila spontan, gitu. Ya, karena mereka udah dapat 1 gol, dapat 2 gol, dan kita we don't create chances. Karena nggak ada yang pemain berotak yang kreatif, bisa, yang kreatif. Lu masukin baru babak kedua, baru yang lain-lain maksudnya it's just too late. It's too late. Dan gue bilang ini blundernya Sintayong merubah line up di babak kedua lawan Bahrain, di mana kita main bagus dengan Rizky Ridho di kiri, dengan Rizaldi mungkin dari awal. Lu tetap ngandelin pemain-pemain strike ini kan nggak perform. Dia cetak gol yang penting bagus lawan Bahrain. Itu gol pertama lo dari berkali-kali dia main. Kemarin flop lagi. Ragnar sama itu nggak kelihatan sama sekali. Nathan di kiri masih lebih bagus daripada di tengah, jelek banget. Nah, ini yang gue nggak paham. Tapi dia ambil risiko, ya dia harus bertanggung jawab. Itu satu sisi. Cuman di sisi lain kita harus lihat juga. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Ini satu sisi. Sisi kedua, kita 4 kali baru sekali kalah loh. Ya, walaupun draw ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.